Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1153 dengan 17 halaman, di mana chapter kali ini berjudul Kelahiran Loki, serta pula ditemani dengan cover story Yamato kembali yang ke-37. Yamato bertemu Kikonojo, Daimyo dari Ringo, dan juga bos Yakuza Ocho. Nah, chapter dimulai dengan masa kecil Harel bersama Dory dan Brogy. Harel lahir dengan tubuh lebih besar dan lebih kuat dari anak-anak lainnya. Jadi, dia menjadi sangat manja. Suatu hari, Harel melihat seorang raksasa perempuan bernama Ida ditangkap dan pula dipertontonkan sebagai tontonan sirkus di salah satu kota manusia. Dan melihat itu, seorang Harel murka dan menghancurkan kota tersebut serta membebaskan Ida. Dan diketahui ya, Ida memiliki bintik-bintik di wajahnya, bibir tebal, dan rambut dikuncir kuda. Nah, di sini menariknya, Liker menjelaskan bahwa penampilan kali ini Ida itu sangat berbeda dari wanita yang biasanya digambar oleh Oda. Kemudian di momen itu ya, Ida berkata kepada Harel yang menyelamatkannya, "Siapa kau?" Dan Harel meresponnya, "Tidak perlu berterima kasih. Aku adalah Raja Elbaf. Tak bisa membiarkan mereka mempermalukan tanah airku." Tetapi tiba-tiba Ida menampar Harel sangat keras, dan Harel terkejut dengan ekspresi yang sangat lucu. Ternyata Ida diselamatkan oleh manusia di kota tersebut saat dia terdampar. Jadi sebenarnya Ida bekerja sama dengan mereka sejak awal. Lalu kemudiannya Ida mengajarkan Harel bahwa dia bukan lebih baik dari siapapun hanya karena dia lahir sebagai orang kuat. Nah, menariknya berkat Ida berkata seperti itu, Harel menjadi orang yang lebih baik dan mulai tertarik dengan budaya lain. Kemudian Harel membawa Ida kembali ke Elbaf dan ingin menikahinya, tetapi para tetua raksasa melarangnya karena Ida bukan keturunan Elbaf. Dan karena hal tersebut, Ida tinggal di sebuah desa di Elbaf, sementara Hera menjadi orang baru dan mulai diplomasi dengan negara lain, seperti kerajaan Ryugyu di Pulau Manusia Ikan. Nah, beberapa tahun kemudian, Ida melahirkan Hairudin, tetapi Harel dijodohkan oleh para tetua dengan Estrida, putri dari raksasa berpangkat tinggi. Di mana di sana Estrida berkata, "Aku lahir di desa alkohol di tanah utara dan aku telah mempelajari defense. Aku telah melihat bahwa aku ditakdirkan untuk dicintai dan juga disayangi oleh Yang Mulia. Tolong lupakan wanita dari timur itu dan anaknya." Dan Harel pun menjawabnya, "Tidak, aku tidak bisa melakukan hal itu." Lalu ya, diketahui Estrida adalah wanita raksasa yang sangat cantik mengenakan pakaian penari mirip dengan Nami dan Vivi di Alabasta. Estrida pula terobsesi dengan Defeng, kemungkinan versi One Piece dari Feng Shui atau semacam praktik tradisional tata ruang atau semacamnya lah. Nah, karena hal itu, Estrida sering memerintahkan membuka dan juga menutup jendela dan juga mengatur ulang perabotan di istana. Lalu ya, beberapa waktu kemudian saat Harel sedang di luar negeri, Estrida melahirkan Loki, bayi dengan mata iblis. Nah, di sini Liker menariknya mengatakan matanya mirip dengan mata Sauron. Apakah sesuai dengan pembahasan kita di video sebelumnya? Nah, di momen itu Estrida sangat panik dan memutuskan untuk membuang Loki ke dunia bawah atau underworld. Lalu ya, Estrida memerintahkan para pelayan untuk mengatakan kepada Raja Harel bahwa bayi Loki lahir dalam keadaan telah mati. Kemudian dalam halaman ganda epic terakhir pada chapter kali ini, kita bisa melihat Loki menangis saat merangkak naik di pohon harta karun Adam. Bayi Loki terluka parah karena bertarung melawan monster dari dunia bawah. Dan di sana Loki berkata, Nah, chapter kali ini berakhir dengan Estrida di istana, Harel mengarungi laut, dan Ida serta Hairudin di desa raksasa, sementara narator berbicara tentang Ratu Estrida yang jatuh sakit. Lalu Estrida berkata di sana, "Singkirkan anak itu dari dunia ini. Ini sudah diramalkan bahkan sebelum dia lahir, bahwa suatu hari Raja Harel akan dibunuh oleh anaknya sendiri." Lalu ya, prajurit di sana berkata, "Yang Mulia mulai mengungkit omong kosong itu lagi." Lalu ya, narator berkata kembali untuk Harel yang gelisah oleh tembok yang memisahkan negara-negara, di mana kita melihat dialog Harel di sana berkata,
pemerintah dunia menghalangi lagi. Kenapa negara-negara tidak bisa bebas? Sementara di sisi lainnya, di desa yaitu tempat di mana Ida berada, di sana Ida berkata, "Dia adikmu bukan? Nah, bukankah akan menyenangkan jika kau bertemu dengannya, bayi itu?" Tapi Herudin yang emang brengsek juga dari kecil itu berkata, "Dia bukan saudaraku, dia bukan anak dari ibu." Tetapi Herudin sangat imut saat mengatakan itu, membuat Ida berkata, "Aw, semua yang kau katakan begitu imut." Dan narator kembali berkata, setiap bencana yang menimpa Elbaf mulai saat ini dikenal sebagai bagian dari kutukan Loki. Dan chapter berakhir di sini, yang mana minggu depan libur. Dan ya, sedikit berkomentar terkait full spoiler kali ini, dan ini cukup ironi. Bro, jadi kemalangan di Elbaf semua berpikir itu kutukan Loki. Dan itu dimulai dari ibunya yang bernama Estrida itu. Nah, jika kalian lupa, kita sampaikan kembali sejauh ini info terkait Loki pas masih kecil maupun sebelum lahir. Dimana ya, Loki lahir di Elbaf 63 tahun yang lalu, sekitar 10 bulan setelah Lin yang berusia 5 tahun ditinggalkan di pulau itu oleh orang tuanya. Nah, katanya Herudin sebelum kelahiran Loki, ayahnya bernubuat atau dapat ramalan lah bahwa dia akan dibunuh oleh putranya sendiri. Dan di chapter 1136, Herudin menyampaikan info itu, tetapi setelah mengetahui hal ini, di chapter kali ini pula ternyata Estrida juga mengatakan hal tersebut. Dan ini pertanyaannya, apakah memang ada ramalan seperti itu, ataukah ini sekedar omong kosong yang pernah dikatakan oleh prajurit di Elbaf? Apalagi ya, si Estrida ini pada saat anaknya lahir itu Loki dibuang ke Underworld, dia malah bilang kalau anak ini mati sejak ia lahir. Jadi maksudku, apakah perkataan dari Estrida ini bisa dipercaya atau sekedar omong kosong belaka? Tetapi ini juga ironis jika ini dipercaya oleh warga Elbaf. Karena narator kembali berkata kalau warga Elbaf mulai percaya kalau segala kemalangan yang akan terjadi di Elbaf itu semua berkaitan dengan kutukan Loki. Jadi maksudku begini juga, apakah jangan-jangan ketika Raja Herel mati, sebenarnya semua orang tidak tahu siapa yang membunuhnya, tapi mereka percaya dengan ramalan itu bahwa Loki yang katanya membunuh Raja Herel di masa depan itu terbukti dengan kematian Raja Herel, padahal mungkin Loki sama sekali tidak melakukan. Misalnya begini, Jarul udah bilang kalau dia tidak tahu siapa sebenarnya yang melakukannya karena dia pada saat itu langsung tertusuk dan mungkin dia lupa apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Jarul ingat kalau dia kesana bareng Loki. Nah, para warga Elbaf yang tolol ini kan dia percaya kalau ramalan ini semua terjadi karena Loki. Jadi mereka asal judge aja kalau ini semua ulah Loki dan Loki lah yang membunuh Herel. Jadi semua ini hanya berdasarkan ramalan ataupun dugaan, tidak ada bukti nyata atau saksi nyata saat itu. Dan jika sekedarnya begitu, ini sangat-sangat brengsek, sumpah. Ya, semoga skenarionya tidak begitu ya. Soalnya itu nyebeli banget. Dan ya, bagaimana pendapat kalian terkait full spoiler One Piece chapter 1153 ini?